sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan demo, maka tidak ada satu orang pun yang berhak menghina, menjustifikasi kepala negara, kepala pemerintah kita. Terkait 13 LP maupun 2 pengaduan ini, kita kepolisian mulai melaksanakan penyelidikan. Nah, saya minta maaf terhadap keadaan hari ini yang menyebabkan perselisihan itu berlanjut tanpa arah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Kembali lagi di channel saya, Sukron TV. Oke, pada video kali ini kita akan mereaksi kembali soal masalah Rocky Gerung, yang dimana dia ini sudah menghina dan melecehkan Bapak Presiden Jokowi dengan kata-kata yang kasar dan kotor. Nah, gelombang aksi penuntutan agar Rocky Gerung ini segera ditangkap dan diadili terus bergulir di berbagai wilayah daerah Indonesia. Ada yang dari Kalimantan, kemudian dari Jakarta, ada yang dari Jawa Timur juga. Nah, bahkan beberapa hari yang lalu ini sempat ditolak ketika mau mengisi acara di salah satu kampus di Jombang. Nah, baru-baru ini rumah Rocky Gerung pun jadi sasaran. Tak luput ya, jadi sasaran para warga masyarakat yang mendemo di depan rumahnya, ya. Jadi digeruduk warga ini rumahnya. Nah, ini mungkin sudah nggak bisa tenang ya Rocky Gerung. Bahkan ini baru-baru ini Rocky Gerung memberikan pernyataan untuk meminta maaf atas kegaduhannya. Namun ada tapinya sih. Ya, namanya Rocky Gerung pasti selalu ngeles, nggak mau disalahkan ya. Jadi intinya minta maafnya ini mungkin karena dia panik atau ketakutan. Tapi tetap saja ngeles, merasa tidak bersalah. Nah, bahkan Bareskrim Polri ini baru-baru ini sudah mengambil alih 13 laporan dan 2 aduan, yang dimana diantaranya ini dari Polda-Polda di daerah, dimana di Polda daerah itu juga masyarakat sana itu banyak yang mengadu soal Rocky Gerung ini. Oke, langsung saja kita simak video-videonya. yang akan aksi demo. Maka tidak ada satu orang pun yang berhak menghina, menjustifikasi kepala negara, kepala pemerintah kita. Setuju? Ayo kita maju anti damai. Mudah mengatakan dan menghina Presiden Republik Nah, ini nampaknya rumah kediaman Rocky Gerung ya, digeruduk warga. Indonesia dengan kata bajingan dan tolol. Ini memalukan. Jangan saya pribadi dengan seenaknya memfitnah, membodohi rakyat dengan kata-kata kotor. Penyidik telah melakukan penyelidikan. Kemarin ada 3 laporan ya. Baik, rekan-rekan. Rekan-rekan media, jatuh tepatnya pada tanggal kemarin 27 tahun 2006.
Saat ini Polda Metro Jaya benar ya, adanya pelaporan yang telah dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Tentu pada konteks pelaporan, langkah Polda Metro Jaya ada pada proses penyelidikan, ya itu. Karena kan juga kita ketahui semua secara standar operasional prosedur, tentunya kita akan lakukan pendalaman. Dalam hal ini, penyidik telah melakukan penyelidikan pasca adanya laporan. Itu yang bisa kami sampaikan. Ada berapa saksi Pak yang sudah dipanggil? Untuk proses penyelidikan tentu tidak bisa kami sampaikan ya, karena penyidik tentunya masih bekerja dalam konteks proses penyelidikannya. Ya. Kalau Rokinya sendiri kapan dipanggil? Kita tunggu ya. Artinya penyelidik biar bekerja ya, melakukan pendalaman. Sudah ada berapa Pak dari kemarin? Sejauh ini kemarin ada 3 laporan ya yang kami terima. Saya Odin Fridianto. Saksikan terus program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Lebih lanjut terkait dengan yang saat ini juga menjadi perhatian publik dan masyarakat adalah adanya laporan terhadap terlapor saudara Rocky Gerung. Saat ini ada 13 laporan polisi yang sudah diterima oleh kepolisian dan 2 pengaduan, di mana laporan polisi ada di Bareskrim 1 laporan polisi, di Polda Metro Jaya 3 laporan polisi, di Polda Sumut 3 laporan polisi, di Polda Kaltim 3 laporan polisi, dan Polda Kalteng 3 laporan polisi. Sementara untuk pengaduan ada yang diadukan kepada Kapolri satu pengaduan, dan pengaduan juga dilaporkan di Polda DIY. Terkait 13 LP maupun 2 pengaduan ini, kita kepolisian mulai melaksanakan penyelidikan. Ya, kita melaksanakan penyelidikan dan teknis lebih lanjut tentu saja beberapa LP dan pengaduan ini akan kita tarik ke Bareskrim untuk penyidikan lebih lanjut, di mana kita tidak membedakan itu laporan polisi ataupun pengaduan, karena dua-duanya ini juga menjadi dasar kita melaksanakan penyelidikan lebih lanjut. Untuk lebih lanjut perkembangan akan kami update. Mungkin itu saja dari kami. Artinya masih lidik ya Pak ya, belum ada pemanggilan begitu Pak? Penyelidikan bisa dilaksanakan dengan menganalisa terkait laporan, kemudian kalau yang dilaporkan itu video, kita mulai menganalisa video, kemudian dari beberapa pelapor juga sudah dilaksanakan pemeriksaan. Surabaya bergejolak. Pemuda Surabaya Bersatu menyuarakan bahwa Rocky Gerung harus segera ditangkap. Dan di seluruh Indonesia juga bergejolak, di Sumatera Utara, di Kalimantan, di Jawa Barat, di Jawa Tengah, di Papua, di NTT, di Maluku, di Ambon, di Sulawesi. Semua wilayah bergejolak menuntut agar segera Rocky Gerung ditangkap dan diadili. Kaketo fotone. San untuk Rocky Gerung, intelektual bodoh. Intelektual yang tidak mencerminkan. Cek. Bisa. Awas natangane, gak usah Jarno. Makanya tadi kita doakan lewat Yasin Fadilah. Kalau orang Jawa bilang, "Lek mau anak wong loro nemen dibacakan Yasin, ada 2 kemungkinan. Kalau orang itu sembuh, akan selamanya sembuh, tapi kalau dia tidak sembuh, dia akan mati." Sementara itu, Bareskrim Mabes Polri telah menarik 13 laporan yang telah diadukan ke berbagai polda yang ada di Indonesia. Jadi kini Bareskrim Mabes Polri yang menangani kasus Rocky Gerung tersebut.
Dan Mabes Polri mulai melakukan penyelidikan, dan rasa-rasanya ini Rocky Gerung tidak akan selamat kali ini. Dia berpotensi untuk segera ditangkap. Dilaporkan itu video, kita mulai menganalisa video, kemudian dari beberapa pelapor juga sudah dilaksanakan pemeriksaan. Bung Rocky, mau tanya dong, tapi pertanyaannya agak pribadi dikit, jangan marah ya. Kenapa sih sampai sekarang Bung Rocky belum kawin-kawin juga? Alasannya apa? Segi materi udah mateng, umur juga udah nggak muda lagi. Kan orang anggap itu aneh kan, baik persepsi orang itu. Ya aneh. Kasihan tuh otong yang di dalam tuh, nggak dikasih makan. Sampai sekarang saya nggak tahu gimana jawabnya, karena di belakang pertanyaan itu ada asumsi menikah itu adalah kenormalan. Menikah itu adalah kenormalan. Nah, saya minta maaf terhadap keadaan hari ini yang menyebabkan perselisihan itu berlanjut tanpa arah itu. Tentu saya merasa kok ini kenapa nggak bisa diselesaikan secara hukum. Jadi sekali lagi saya menyesalkan bahwa persoalan hukum yang dari awal saya katakan ini adalah kritik saya terhadap Presiden Jokowi yang saya ucapkan dengan sangat tajam, dan biasanya saya lakukan itu di mana-mana tuh. Saya tidak mengkritik atau menghina Jokowi sebagai individu, tidak. Karena gak ada urusan saya dengan Pak Jokowi. Karena itu saya kira Pak Jokowi juga mengerti. Itu yang menyebabkan Pak Jokowi tidak mau melaporkan saya. Kan Pak Jokowi mengerti bahwa yang saya ucapkan itu adalah kritik terhadap kedudukan publik dia, jabatan publik dia tuh. Poinnya di situ dulu tuh. Jadi saya paham bahwa kemarahan sebagian pihak itu karena belum bisa membedakan mana kritik publik dan mana dendam pribadi. Saya tidak punya dendam apa-apa dengan Pak Jokowi. Bahkan saya sudah berkali-kali katakan bahwa anaknya Pak Jokowi berteman dengan saya, dia minta kritik, saya kasih kritik loh. Pak Jokowi mantu saya diundang, bahkan undangan VIP, tapi saya nggak bisa datang tuh kan. Jadi nggak ada soal di situ tuh. Sekarang pertanyaannya kok kenapa jadi soal? Artinya ada yang ingin dia bermain di air keruh. Tapi saya mengerti tahun politik pasti ada sifat semacam itu tuh, mengambil keuntungan dari problem ini. Ya, orang yang biasanya pinter ngomong, pinter berargumen, pinter berdebat itu belum tentu pinter kerja. Ya, di lapangan kerja itu seringkali yang pinter ngomong itu kelihatan hebat memang. Lebih kelihatan hebat, lebih kelihatan wow daripada yang pelakunya atau pekerjanya. Nah, jadi tapi saya heran di Indonesia ini banyak sekali orang-orang yang gampang sekali terpukau dengan yang pinter debat, pinter berargumen, pinter ngomong, ya kan. Nah, yang penting itu sebenarnya pinter kerja. Dia bisa mengeksekusi, dia bisa menjalankan planning menjadi realita. Itu yang paling penting sebetulnya. Dan itu lebih dibutuhkan. Ya kan ada 4 tipe ya, 4 tipe orang. Pemimpin, pemain, supporter, lalu yang terakhir yang paling nggak diperlukan, provokator. Ya, jadi ada prinsip yang kita pegang kalau di tempat kerja itu, kamu boleh nggak bisa jadi pemain, boleh nggak bisa jadi pemimpin, tapi jadilah supporter supaya rencana-rencana kerja di lapangan itu bisa tereksekusi dengan baik dan pemain dan pemimpin itu jadi semangat. Nah, kalau kamu nggak bisa jadi supporter, ya jangan jadi provokator pokoknya. Nah, provokator itu orang-orang yang malah melemahkan dan menjatuhkan. Kritik memang perlu, kritik itu penting, tapi kritik yang membangun. Kritik yang tajam boleh, tapi bukan kritik yang membuat orang menjadi malu dan membuat stigma cara berpikir jadi jelek. Nah, kritik juga bukan, jangan mengkritik karakternya, jangan mengkritik personalnya, tapi mengkritiklah pekerjaannya atau prestasinya. Apa yang dia lakukan. Kemudian hati-hati juga kalau yang mengkritik itu sudah nggak bisa membedakan antara dia itu benci ya sama betul-betul netral ya. Kalau orang yang mengkritik itu sudah benci, nah itu yang keluar itu pasti semuanya itu kritik.
pujiannya jarang, apresiasinya jarang ya. Jadi yang keluar hanya kritik. Nah, jadi kritik dan apresiasi itu harus seimbang. Nah, orang yang jago kritik itu pasti bukan pemimpin yang baik. Karena siapa yang mau kerja sama pemimpin yang selalu mengkritik dan selalu menuntut lebih banyak. Udah bergerak. Ramai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat di lapangan terbuka yang penuh makna. Sebagaimana penuh makna apa yang disampaikan oleh saudara tadi, ini sangat mengutuk hati kita semua. Kami di Rumah Belanja 55 anggota Dewan mewakili rakyat yang ada 4.216, 2.008 desa dan kelurahan, 154 kecamatan, 13 juta terwakili 55. Yang tentu ini adalah suatu momentum yang sangat baik yang disampaikan oleh aliansi yang pada hari ini. Tentu yang bersangkutan sudah ada laporan masuk 15. Ini tambahan sangat menguatkan. Kami sebagai wakil rakyat sangat terguris hati melihat kita itu seolah-olah tidak ada manfaatnya. Jangan pun lawan tangan, atau dipilih, lawan kaki pun saya tanda tangani. Terima kasih. Hidup Pak Ayanda Haji Subianaka. Hidup Kalimantan. Kepada sekretariat Dewan, di samping suara ini sebagai ketua DPD ikut serta tanda tangan meluruskan menuju Pak Kapolri supaya kita giring ini sampai di mana. Karena makhluk yang satu ini memecah belahkan Kalimantan khususnya. Apa yang disampaikan saudara tadi itu sangat terjurus hati kita. Maka dengan ini sepakat kami terima, nanti kami perbaiki dari pengantar langsung. Ya, pengantar langsung suratnya. Nanti sampai saya ini ada anak Pak Kapolresta, begitu juga ada Pilunter, semua yang penting di atas. Kami sangat sesuai dengan petunjuk nanti akan bagaimana nanti teknisnya dan kepolisian. Pada kami intinya turut serta ikut tanda tangan meluruskan supaya tindakan dengan tanda tangan betul dipikir supaya jangan disia-siakan. Karena mewakililah Kalimantan Selatan Indonesia. Jasa hina presiden keliling. Jasa hina presiden keliling. Coba sini. Jasa apa kamu? Isi Pak, barangkali butuh jasa hina presiden keliling. Coba gimana contohnya? Ambisi Joko adalah mempertahankan legasinya. Dia masih pergi ke Cina buat nawarin IKN. Itu bajingan yang tolol. Bahaya kau ini. Kok seperti itu cara kamu cari uang? Saya kan butuh akal saya Pak. Jangan-jangan yang dukung kamu ini juga akalnya nggak sehat ini. Kamu jangan karena banyak dukungan dari orang-orang yang tidak sehat. Mendingan kamu cari kerja yang halal. Oh iya, kamu sudah nikah belum? Belum nikah saya Pak. Oh, bagaimana kamu bisa meyakinkan jutaan orang di Indonesia ini? Kamu meyakinkan satu perempuan aja kamu nggak bisa, gimana sih? Aneh kamu ini. Ya udah, berapa tadi jasanya? Bayar seikhlasnya saja Pak. Jadi ini ada 100.000, 50.000, dan 2.000. Kan otakmu cuma segitu, jadi saya cuma bisa kasih 2.000 nih. Hah? Kok cuma segini Pak? Isi kepala kamu kan ukurannya juga cuma 2.000. Ngapain saya bayar banyak-banyak? Waduh, nasib. Presiden Anda sendiri. Hukumannya Rocky Gerung. Pokoknya kami mohon dan kami pendukung People Power Rocky Gerung ratusan juta orang yang mau menghadang yang kurus-kurus kayak gini.